Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Fitri Ananda dengan nomor NIM 246202030, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, Ana akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini, Ana akan mengangkat tema konsep ekonomi pada masa dinasti Safawiyah. Mari kita mulai perjalanan kita menelusuri sistem ekonomi Islam di Persia abad ke-16 hingga ke-18. Bayangkan sebuah kerajaan yang berdiri di persimpangan dunia menghubungkan timur dan barat, di mana pedagang dari Cina, India, hingga Eropa bertemu dan bertukar barang dagangan. Inilah dinasti Safawiyah, sebuah dinasti besar dalam peradaban Islam yang menguasai Persia dari tahun 1501 hingga 1736 Masehi. Dinasti ini tidak hanya dikenal karena kemajuan politik dan seni budayanya yang megah, tetapi juga memiliki sistem ekonomi yang sangat menarik untuk kita pelajari. Bagaimana mereka memadukan prinsip-prinsip syariah dengan realitas perdagangan global? Mari kita bahas bersama. Dinasti Safawiyah didirikan oleh Shah Ismail I pada tahun 1501 Masehi. Yang menarik di sini adalah dinasti ini menjadikan mazhab Syiah 12 sebagai mazhab resmi negara. Sebuah kebijakan yang membedakannya dari kebanyakan kerajaan Islam lainnya pada masa lalu. Namun, masa keemasan ekonomi Safawiyah baru benar-benar terjadi pada era pemerintahan Shah Abbas I yang berkuasa dari tahun 1588 hingga 1629 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, terjadi reformasi ekonomi besar-besaran yang mengubah Persia menjadi salah satu pusat ekonomi terpenting di dunia pada abad ke-17. Sekarang mari kita bahas 5 konsep ekonomi utamanya. Yang pertama, sistem perdagangan sutra, di mana sistem Safawiyah menguasai jalur perdagangan sutra yang menghubungkan timur dan barat. Shah Abbas I memindahkan ibu kota ke Isfahan yang menjadi pusat perdagangan internasional. Terus ada juga kebijakan ekonomi terbuka dengan perdagangan Eropa, seperti Inggris, Belanda, Portugis, untuk meningkatkan pendapatan negara. Sedangkan yang kedua, yaitu sistem perpajakan Islami, menerapkan zakat, khoraj atau pajak tanah, dan jizyah sesuai syariat Islam. Sistem tiyul, pemberian tanah kepada pejabat dan militer sebagai imbalan jasa, mirip seperti sistem isqo. Reformasi pajak oleh Abbas I yang mengurangi beban petani dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, industri dan manufaktur. Perkembangan industri sutra, permadani atau karpet Persia, keramik dan logam sistem Karkhane, workshop kerajaan yang mempekerjakan ribuan pengrajin, kontrol negara terhadap industri strategis untuk menjamin kualitas ekspor. Terus ada juga yang keempat, kebijakan moneternya. Percetakan mata uang Abbasi atau dinamai dengan Shah Abbas. Standarisasi mata uang untuk memperlancar perdagangan, penggunaan emas dan perak sesuai prinsip bimetalisme Islam. Yang kelima, yaitu wakaf dan kesejahteraan sosial. Sistem wakaf yang kuat untuk mendukung masjid, madrasah, dan fasilitas umum. Perbangunan kafaran fansire, terus penginapan di sepanjang jalur perdagangan, bantuan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal. Nah, sekarang kita lihat apa sih kelebihan sistem Safawiyah ini. Kelebihannya yaitu integrasi dengan ekonomi global, membuka perdagangan dengan Eropa tanpa kehilangan identitas Islam. Terus ada juga diversifikasi ekonomi, tidak hanya mengandalkan pertanian, tetapi juga industri dan perdagangan. Ada juga infrastruktur ekonominya, investasi besar dalam jalan, jembatan, dan
Karavanserai. Ada juga perlindungan pengrajin, sistem guild yang terorganisir dengan baik. Kalau tadi kita bahas kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangannya yaitu ketergantungan pada ekspor sutra. Ketika jalur perdagangan bergeser, ekonominya terganggu. Terus ada juga konflik Sunni Syiah. Perang dengan Ottoman mengganggu stabilitas ekonominya. Terus ada juga kekurangannya itu korupsi sistem tiul, yaitu penyalahgunaan wewenang oleh pemegang tanah. Terus juga kurangnya inovasi teknologinya, tertinggal dari Eropa dalam revolusi industri awal. Jadi, konsep ekonomi dinasti Syafawiyah ini menunjukkan bagaimana sebuah negara Islam dapat membangun sistem ekonomi yang kokoh. Terus dengan memadukan prinsip-prinsip syariah dengan pragmatisme perdagangan internasional. Ekonomi berbasis perdagangan internasional dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam, sistem perpajakan yang adil, berdasarkan syariat, peran negara yang kuat dalam mengatur industri strategis, terus ada juga investasi dalam infrastruktur dan kesejahteraan sosialnya. Menurut Ana ya, pengalaman dinasti Syafawiyah itu mengajarkan bahwa ekonomi Islam tidak perlu tertutup dari dunia global, namun harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan larangan riba, di mana model ekonomi mereka itu dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara Muslim dan mengembangkan ekonomi syariah yang kompetitif di era globalisasi. Sekian presentasi Ana tentang konsep ekonomi pada masa dinasti Syafawiyah. Ana berharap presentasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam sekaligus memberikan perspektif untuk ekonomi pada masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Ana mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.